Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Faradina. Saya dari kelas Mazhab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak pasal 22 dan 23. Yang pertama, perhitungan pajak pasal 22. Sebelum menentukan PPh pasal 22, kita harus mencari DPP PPN terlebih dahulu. Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai. Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. Rumusnya bisa dilihat di sini. Yang ketiga, dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Rumusnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, apabila tarif PPNBM sebesar 20%, maka rumusnya seperti ini. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Contoh, pada 1 April 2014, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sembada membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai 220 juta rupiah, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut dihitung sebagai berikut. DPP sama dengan 100 dibagi 110 dikali 220 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 200 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Jadi PPh pasal 22-nya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan pajak pasal 23. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. B, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan sewa bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Yang kelima, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang keenam, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pada pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Contoh, PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan NPWP, Nur Adina dengan NPWP, dan Azahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta rupiah, royalti untuk Nur Madina sebesar 10 juta rupiah, dan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta rupiah. Jadi perhitungan pajak penghasilan untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis, Damayanti 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Nur Madinah 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Azahra 15% dikali 5 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Karena Azahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750.000 rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Dengan demikian,
Zahra akan terkena pemotongan sebesar Rp750 dari royalti, Rp750 dari tidak memiliki PPN. Maka yang dibayar oleh Azahra sebesar Rp1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, polis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.